teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Angry Mom yang part ketiga. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Gangja dan yang lainnya pun dibuat semakin kaget begitu melihat Pak Do dan Sekretaris Chu juga muncul. Kemudian Gongju pun menyuruh Gangja untuk segera keluar dari sekolah sebelum identitasnya terbongkar. Namun tentu saja Gangja masih tak ingin pergi ke sekolah karena dia tahu jika Pak Do akan mengincar dan menuduh Aran sebagai pelaku pengirim surat itu. Di keesokan harinya, di saat berangkat sekolah, Gangja bertemu Bokdong yang mengajaknya ke sebuah tempat untuk mengobrol. Namun bukannya mengobrol, Bokdong malah menyuruh Gangja untuk mengikat tali sepatunya. Lucunya, di saat selesai mengikat tali sepatu, Bokdong malah nanya apakah Gangja naksir dia. Dia merasa jika akhir-akhir ini sikap Gangja ke dia sangat perhatian. Bahkan sampai ingin membantu membersihkan namanya atas tuduhan palsu sebagai pelaku yang membunuh Jinyi. Namun sebelum sempat menjawab, tiba-tiba Gangja mendengar suara Dongjil dan suaminya sedang berjalan mendekat. Dia pun panik dan langsung mengajak Bokdong untuk bersembunyi. Di saat bersembunyi, Bokdong malah membuat Gangja merasa tak nyaman. Akhirnya, gara-gara keributan mereka, Gangja pun jadi ketahuan oleh suaminya jika dia pergi ke sekolah Aran untuk menyamar sebagai seorang murid. Karena mendengar perdebatan mereka, Bokdong pun jadi salah paham mengira jika Gangja mendekati om-om untuk mendapatkan uang. Bokdong tiba-tiba menjadi perhatian dan menasihati Gangja agar tak jadi wanita yang seperti itu. Sepulang sekolah, Gangja langsung menceritakan ke Gongju tentang Tia yang ketahuan oleh suaminya. Dia juga berpikir jika Menteri Kang mungkin ada kaitannya dengan pembangunan sekolah itu. Dia sempat dengar percakapan Dongjil dan suaminya saat di sekolah tadi. Sementara di sisi lain, Pak Do menyuruh Dongjil untuk mencari Aran karena dia mencurigainya jika Aran lah yang menulis surat laporan ke Menteri Kang. Lalu saat di rumah, Dongjil terlihat memegang surat yang dituliskan dan mengeluarkan HP Jinyi yang sempat ingin dihancurkan oleh Pak Do. Karena di dalamnya terdapat rekaman video di saat Pak Do membunuh Jinyi. Di keesokan harinya, di saat akan berangkat ke sekolah, Gangja terlibat cekcok dengan suami dan mertuanya. Bahkan sang mertua sempat menyinggung masalah Aran yang bukan anak kandung mereka. Namun tentu saja, walau apapun yang terjadi, Gangja tetap bersikeras pergi ke sekolah demi melindungi Aran. Gangja rela sampai memakai sepatu kresek karena sepatunya disita sama suaminya, agar dia tak bisa pergi ke sekolah lagi. Aran yang khawatir ibunya terluka pun menggendongnya. Singkat cerita, di saat di sekolah dan selesai jam olahraga, Gangja dikagetkan dengan mertuanya yang mendatangi ruang guru untuk mencarinya. Mertuanya sangat yakin jika dia pergi ke sekolah tersebut dan memberitahu jika dia sebenarnya adalah ibu-ibu yang udah punya anak. Mendengar hal itu, tentu saja para guru tak ada yang percaya, karena di sana tak ada siswi yang bernama Gangja. Mereka juga tak menerima murid pindahan, padahal sebenarnya Gangja menggunakan identitas palsu yang bernama Bangwol. Saat mertua Gangja melihat daftar siswa untuk mencari nama Gangja, suami Gangja dan Aran tiba-tiba datang dan membuat sebuah sandiwara. Namun apesnya, Bokdong yang mengetahui hal itu mengira jika mertua Gangja adalah ibu angkat Gangja dan suaminya. Di malam harinya, terlihat Dongjil lagi ngebantai anak buah Gongju untuk mencari Aran. Beruntungnya, meskipun sudah dihajar berkali-kali, anak buah Gongju tak memberitahu keberadaan Aran. Akan tetapi, Dongjil mengatakan akan datang lagi jika dia tak memberitahu secepatnya. Karena itu, anak buah Gongju pun langsung melapor ini ke Gongju. Gongju langsung menelpon Gangja untuk memberitahu hal itu. Mendengar kabar jika Dongjil mulai bergerak, Gangja pun seketika membuat rencana. Dia juga akan bergerak dan mencari tahu hubungan antara Pak Do dan Menteri Kang. Di keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Dongjil kembali bergerak. Kali ini bahkan dia berhasil menculik Aran. Sementara di tempat lain, Gangja terlihat sedang mencari bukti hubungan antara Pak Do dan Menteri Kang. Tak lama kemudian, dia pun mendapat chat dari Aran yang memintanya untuk diselamatkan di sebuah lokasi yang tertera. Gangja langsung pergi menggunakan taksi tanpa dia sadari jika kepergian itu disaksikan oleh Pak Noah dan Bokdong. Di sisi lain, Dongjil sedang mengancam Aran dan mengatakan akan membunuh ibunya jika dia terus saja berulah.
dan ikut campur masalah Jinyi. Tak lama kemudian, Dongjil dibuat kaget oleh kedatangan Gangja yang langsung menenangkan Aran. Dongjil pun menganggap jika Gangja adalah ibu dari Aran. Di saat sudah tenang, Gangja pun menyuruh Aran agar menunggu di luar sedangkan dia akan menyelesaikan masalahnya dengan Dongjil. Sementara di tempat lain, Pak Noah diberi alamat di mana Gangja dan Aran berada oleh Bogdung. Tak lama kemudian, Pak Noah pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Kembali ke Gangja. Di sini mereka terlihat sedang membahas tentang anak siapa sebenarnya Aran dan juga tentang kematian adik Dongjil. Gangja sempat mengatakan jika dia pernah berharap agar Dongjil berubah sedikit lebih baik untuk menebus kematian adiknya, karena dia yang sudah membunuh adiknya. Mendengar nama adiknya itu, seketika Dongjil pun hilang kendali, namun untungnya Pak Noah datang dan menyelamatkan Gangja. Dikarenakan insiden itu, Pak Noah pun dibawa ke rumah Gongju untuk dirawat secara mandiri. Sedangkan Gongju masih di dalam mobil bersama Aran untuk mengantarkannya pulang. Namun di sini Aran bertanya apakah ibunya seorang penjahat dan juga apakah Dongjil adalah ayah kandungnya. Tadi dia sempat mendengar kata-kata itu di saat perdebatan antara Gangja dan Dongjil. Gongju pun hanya bisa menjawab jika Aran hanya salah paham. Setelah selesai merawat dan mengantar Pak Noah pulang, Gangja kembali bertemu Gongju untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Meskipun saat ini mereka mengetahui jika Aran sedang bingung tentang status Dongjil sebagai ayah kandungnya atau bukan, mereka lebih mementingkan status Gangja yang merupakan ibu Aran. Lalu berdasarkan informasi yang dia dapatkan saat di dalam ruangan Pak Do, jika pembangunan di SMA saat ini didanai oleh Menteri Kang. Karena itu Gangja tak berpikir jika Menteri Kang, Ketua Hong dan Pak Do saat ini terlibat kasus korupsi atas pembangunan itu. Gangja pun menyuruh Gongju untuk mencari tahu untuk apakah dana tersebut. Di keesokan harinya saat di sekolah, Gangja terlihat sedang menyeret Pak Noah ke UKS untuk mengganti perban. Gangja melakukan hal itu karena dia merasa bersalah dan tanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat. Namun siapa sangka, Bogdong langsung menyeretnya keluar karena salah paham atas apa yang dia lihat antara Gangja dan Pak Noah. Saat sudah di luar, lagi-lagi Bogdong bersikap aneh dengan menasehati dan memperhatikan Gangja agar tak dipermainkan oleh orang-orang jahat. Dia melakukan hal itu karena dulu dia tak bisa melindungi Jinyi. Di sisi lain, Dongjil menghampiri suami Gangja, dia yang sedang memastikan apakah Aran benar-benar putri kandungnya atau tidak. Di sini suami Gangja menjawab jika Aran adalah putri dari kakak Gangja yang meninggal. Dongjil pun semakin yakin jika Aran adalah darah dagingnya. Sepulang sekolah, Gangja kembali menemui Gongju. Gongju menyuruh Gangja agar menyelidiki seseorang yang bernama Huang Mandong, sang kepala administrasi pendidikan dan juga teman SMA Menteri Kang, karena dia adalah orang yang mentransfer uang senilai 3 miliar won untuk dana pembangunan yayasan sekolah itu. Dari informasi tersebut, Gangja justru ingin menangkap Huang Mando. Namun siapa sangka, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Bogdong tiba-tiba datang ke tempat Gongju dan menghajar anak buah Gongju. Akhirnya, Gangja memberitahu Bogdong dengan mengatakan jika klub itu adalah rumahnya. Meskipun salah paham karena sudah teratasi, namun Bogdong kini ngomel-ngomel karena menganggap Gongju tak becus merawat Gangja sebagai orang tua. Bogdong pernah mendengar rumor jika dulu Gangja telah dibuang oleh ibunya. Mendengar cerita itu, seketika Gongju paham dan langsung berpura-pura sedih. Di saat Gangja mengantarkan Bogdong pulang, dia menanyakan tentang orang tuanya yang telah tiada dan kakaknya yang dipenjara. Namun di sini Bogdong hanya menjawab jika dia tak tahu bagaimana orang tuanya bisa meninggal dan karena apa kakaknya dipenjara. Lalu hal yang tak terduga pun terjadi lagi. Bogdong malah menanyakan apakah Gangja menyukainya. Bukannya menjawab, Gangja malah tertawa karena pertanyaan Bogdong tersebut. Di tempat lain, Pak Noah dengan ayahnya kini lagi dinner bareng. Di sini sang ayah yang merupakan seorang hakim bercerita jika dulu dia sempat menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak SMA yang bernama Gangja. Di sini baru diketahui jika dulu Gangja juga dibiayai oleh ayah Pak Noah. Bahkan ayah Pak Noah juga sering membantu anak-anak untuk melakukan kegiatan sosial. Sementara di sisi lain, Gangja dan Gongju terlihat sedang memata-matai kepala Huang di sebuah kafe. Gangja mencoba menarik perhatian kepala Huang dengan bernyanyi di tempat itu. Dan benar saja, kepala Huang pun tertarik. Setelah Gangja selesai bernyanyi, kepala Huang menghampirinya. Gangja pun berhasil mendapatkan info jika Menteri Kang yang merupakan seorang capres mempunyai anak simpanan hasil dari hubungan gelap.
Namun kepala Huang tak memberitahu siapa nama anak tersebut. Setelah mengetahui itu semua, Gangja dan Gongju kembali berdiskusi. Mereka berpikir jika anak dari hubungan gelap Menteri Kang adalah Pak Do. Karena menurutnya hal itu jadi semakin masuk akal karena Pak Do tiba-tiba diangkat jadi direktur yayasan. Di keesokan harinya, Gangja langsung mencari tahu tentang ibu Pak Do melalui Jung Hee. Ibunya Jung Hee mengatakan jika ibu Pak Do punya sebuah restoran sup tulang. Namun sayangnya sampai sekarang Jung Hee tak tahu siapa ayah dari Pak Do. Mendengar hal itu, Gangja langsung menyuruh agar Jung Hee mencari tahu alamat dan nama pemilik restoran itu. Namun siapa sangka, Dongchil tiba-tiba muncul dan menyelah obrolan mereka. Di sana Dongchil mengancam Gangja agar tak mencari tahu lagi tentang Pak Do. Hingga tiba-tiba Bokdong datang dan menyelamatkan Gangja. Dongchil yang kesal pun akhirnya membawa Bokdong ke rumahnya untuk dihukum. Di saat pulang, Gangja mampir ke rumah Dongchil karena dia khawatir dengan Bokdong. Namun dia terkejut setelah melihat Bokdong yang babak belur karena dihajar oleh Dongchil. Gangja pun berniat membawa Bokdong ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Dongchil muncul dan melarangnya karena dia adalah walinya dan menganggap Bokdong seperti adik sendiri. Tentu saja Gangja tak terima, karena bagaimana mungkin seorang kakak melakukan kekerasan kepada adiknya sendiri. Terlebih lagi, Dongchil masih belum mau mengakui jika adiknya terbunuh karena dirinya sendiri. Namun tanpa disangka, Pak Noah yang juga mencari Bokdong sudah sampai di depan pintu. Di sana dia tak sengaja mendengar nama Gangja yang disebut oleh Dongchil. Hal itu membuatnya teringat dengan kasus yang sempat dia bahas dengan ayahnya kemarin. Pak Noah pun akhirnya memasuki rumah Dongchil dan memastikan apakah benar muridnya sebenarnya adalah Gangja. Namun di sana Gangja hanya terdiam yang menandakan hal itu benar. Tak lama kemudian mereka terlibat perdebatan dengan Dongchil untuk bergantian wali karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika Dongchil telah menganiaya dan melakukan kekerasan kepada Bokdong, yang membuat Pak Noah berpikir jika Dongchil tak pantas jadi walinya. Namun tanpa disangka, Bokdong tiba-tiba berlutut mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas apa yang diberikan kepadanya selama ini. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Dongchil bersama Pak Noah dan Gangja. Setelah itu, mereka membawa Bokdong ke rumah sakit untuk dirawat di sana. Pak Noah pun mengobrol dengan Gangja tentang identitas aslinya yang merupakan seorang ibu dari Aran. Mengetahui hal itu, Bokdong pun jadi terbangun dan langsung pergi keluar dari rumah sakit. Dia kecewa karena Gangja ternyata adalah ibunya Aran. Dia mengira jika Gangja benar-benar murid pindahan. Sementara itu, Pak Noah terlihat ngobrol dengan ayahnya. Mereka membahas tentang kasus Gangja. Di sana, ayahnya mengatakan jika menurutnya Gangja bukanlah pelaku yang sebenarnya. Namun karena bukti dan pengakuan saksi yang kuat, akhirnya Gangja yang harus dihukum. Tak lama kemudian, Pak Noah menemui Bokdong yang galau karena cintanya harus kandas gara-gara identitas Gangja yang terbongkar. Pak Noah pun mencoba membujuk Bokdong agar mau tinggal bersamanya. Dia juga akan segera mengajukan hak sebagai orang tua asuh bagi Bokdong. Di keesokan harinya, Menteri Kang mulai kampanye sebagai capres. Ternyata Gongju juga ada di sana. Di saat Menteri Kang akan pergi, tiba-tiba Gongju meraih kepala Menteri Kang dengan alasan ngefans banget sama Menteri Kang. Namun faktanya, dia melakukan hal itu demi mendapatkan rambut Menteri Kang untuk tes DNA. Sedangkan di sisi lain, anak buah Gongju sedang menjalankan misi menyamar sebagai karyawan di sebuah sauna untuk memata-matai Pak Do. Di saat Pak Do pergi, mereka pun berhasil mengambil rambut Pak Do dari sisir yang mereka gunakan. Sementara di tempat lain, Bokdong yang selesai menjenguk kakaknya di penjara, dia pun diajak makan siang dengan Pak Noah. Dalam kesempatan itu, tiba-tiba Pak Noah tahu jika bukan Bokdong yang membunuh Jinyi, melainkan Pak Do. Seketika Pak Noah pun langsung keluar dan bertekad untuk menangkap Pak Do. Singkat cerita, karena sebuah insiden di mana Aran dan geng Jung Hee terperosok ke dalam lubang pembangunan, mereka pun harus dirawat di rumah sakit. Sampai tak lama, Wakasek dan Pak Do pun menjenguk mereka dan mengajak mengobrol orang tua korban. Namun ternyata Pak Do membujuk orang tua korban dengan memberikan iming-iming nilai dan absensi yang bagus sekaligus membayar biaya rumah sakit sebagai kompensasi. Pak Noah dan Gangja yang mendengar hal itu, dia pun curiga. Karena setiap hal baik yang dilakukan oleh Pak Do pasti akan memiliki maksud tertentu. Di saat akan pulang, Pak Noah bilang ke Gangja jika mulai saat ini dia siap untuk membantu Gangja. Sejak dia tahu siapa pelaku yang sudah membunuh Jinyi, dia memiliki misi yang sama dengan Gangja, yaitu menjebloskan Pak Do ke penjara.
Pak Noah pun memulai misinya dengan menyelidiki sebuah bangunan yang masih belum jadi. Karena berdasarkan pengakuan pihak sekolah ke wali murid, bangunan itu tak ada hubungannya dengan lubang yang menyebabkan insiden kemarin. Tentu saja, hal itu membuat Gang Jae dan Pak Noah semakin curiga. Dan benar saja, di sana mereka menemukan bangunannya yang retak dan saluran air bocor, yang menandakan jika bangunan itu memang rentan ambruk. Karena merasa jika diikuti seseorang, mereka pun dengan siap segera mengejar untuk menangkap orang itu. Namun siapa sangka, ternyata orang itu mengaku jika dia berniat mencuri beberapa bahan bangunan demi kelangsungan hidup keluarganya. Dia juga mengatakan jika dirinya adalah subkontraktor penyuplai bahan yang sampai sekarang tak dibayar. Gang Jae dan yang lainnya makin curiga karena yayasan sekolah sudah menerima dana sebesar 3 miliar won. Mereka pun menyadari jika dana itu pasti telah dikorupsi. Tak lama kemudian, Gang Jae pun mengatakan idenya jika para wali murid harus tahu tentang hal ini agar mau melakukan demo demi menguak kasus tersebut. Di keesokan harinya, Pak Noah dan Gang Jae memulai misinya dengan menemui para wali murid. Tanpa diduga, Jung Hae juga berhasil membuat postingan di internet tentang kebodohan sekolahnya itu. Dia merasa tak terima jika para sahabatnya jadi korban gara-gara pembangunan tersebut. Tanpa menunggu lama, berita itu pun viral. Di keesokan paginya, di saat Pak Noah dan Gang Jae yang menunggu wali murid untuk demo, tiba-tiba Dongchil dan Pak Do datang menghampiri mereka. Singkat cerita, demo pun dimulai. Awalnya mereka masih bisa tertib. Akan tetapi, begitu Pak Noah menunjukkan bukti-bukti beserta rekaman kesaksian dari subkontraktor, wali murid pun seketika langsung ricuh. Mereka juga tahu jika ada beberapa murid yang jadi korban pembangunan. Bahkan protes mereka juga sampai merembet ke aturan-aturan sekolah yang mereka rasa makin tak masuk akal. Karena sudah terpojok, Pak Do pun mulai bersaksi buat menenangkan wali murid. Dia berjanji akan menyelidiki proses pembangunan tersebut bersama pihak eksternal agar lebih terpercaya. Dan jika memang ditemukan ada masalah, maka Pak Do akan menghentikan pembangunan itu. Pak Noah, Gang Jae, dan Gong Ju sedikit lega karena langkah awal mereka berjalan dengan baik. Sepulang sekolah, Gang Jae pergi ke rumah sakit untuk menemui Aran dan mengatakan jika langkah pertamanya mengungkap kasus yayasan sekolah mereka sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah mencari bukti untuk menangkap Menteri Kang, Ketua Hong, dan Pak Do yang berhubungan dengan kasus korupsi itu. Di saat Gang Jae pergi, Sang Tai pun mendatangi Aran dengan keadaan sedikit kesal karena Aran dan Gang Jae bersekongkol untuk memenjarakan ayahnya. Tak hanya itu, Sang Tai juga sudah tahu jika Gang Jae sebenarnya adalah ibu Aran. Sang Tai pun buru-buru pulang untuk mengadukan semuanya kepada ayahnya. Tanpa diduga, ternyata Aran mengikuti Sang Tai hingga ke rumahnya. Sementara di rumah sakit, Gang Jae yang mendapat kabar jika Aran mengikuti Sang Tai hingga ke rumahnya, dia pun langsung buru-buru mengajar Aran. Saat di rumah Sang Tai, ternyata Aran memohon-mohon ke Sang Tai agar tak mengatakan kepada ayahnya. Akan tetapi, tiba-tiba ketua umum datang, untungnya dengan cepat Aran pergi bersembunyi. Namun siapa sangka, ternyata Sang Tai tak jadi mengatakan dan lebih memilih pergi ke kamarnya dan diikuti diam-diam oleh Aran. Saat di kamar, Aran meminta maaf ke Sang Tai yang terlihat tak baik-baik saja. Di dalam momen itu, Sang Tai bercerita tentang ibunya yang meninggalkannya ke luar negeri sejak dia masih kecil. Dia mengatakan jika dia merasa iri dengan Aran yang memiliki sosok ibu yang penyayang dan siap melindunginya dari apapun. Namun di sini Aran juga menjelaskan jika sejak kecil dia juga tak punya ayah dan ibunya lah yang selama ini bertindak sebagai ayah sekaligus ibu yang selalu melindunginya. Karena itu dia memohon ke Sang Tai agar tak mengadukan ibunya agar tak dipenjara. Dia merasa tak akan bisa hidup tanpa ibunya. Sang Tai pun mengusap air mata Aran dan berniat akan mencium bibir Aran. Hingga tiba-tiba Gang Jae pun datang dan menjauhkan Aran dari Sang Tai. Di saat akan keluar, Gang Jae dan Aran melihat Ketua Hong sedang meminta Sekretaris Ju agar segera mencari barang peninggalan ibu Pak Do yang saat ini ada di tangan Pak Do. Di saat Ketua Umum pergi, Gang Jae menemui Sekretaris Ju untuk menanyakan tentang keberadaan barang itu sebagai barang bukti agar Pak Do dan yang lainnya bisa dijebloskan ke penjara. Namun sayangnya, meskipun Gang Jae memberitahu jika Sekretaris Ju hanya dimanfaatkan oleh orang-orang itu, Sekretaris Ju masih tetap tak percaya. Di keesokan harinya, berbekal informasi yang didapat kemarin serta hasil DNA yang sudah dikonfirmasi jika Pak Do adalah anak simpanan dari hubungan gelap Menteri Kang, Pak Noah, Gang Jae, dan Gong Ju bersiap untuk bertindak. Tak lama kemudian, Gang Jae mendapat telepon dari Jung Hae yang mengatakan jika ibu Pak Do adalah pemilik restoran sup tulang dan sudah meninggal sekitar 10 tahun lalu. Dengan itu mereka pun jadi semakin yakin
jika Pak Do benar-benar anak simpanannya Menteri Kang. Apalagi ketua umum pun sedang mengincar barang peninggalan ibu Pak Do. Dari sini mereka mempunyai ide untuk meruntuhkan mereka sedikit demi sedikit dengan cara memberitahu media dan menyebarkan brosur ke orang-orang tentang hubungan antara Menteri Kang dan Pak Do. Di keesokan harinya, di saat Menteri Kang melakukan kampanye sebagai capres, Gangja dan yang lain menjalankan aksinya dengan menyebar brosur tentang Pak Do yang merupakan anak simpanan dari Menteri Kang. Seketika aksi tak terduga pun terjadi. Gangja dan yang lainnya pun dikejar oleh bawahan Menteri Kang. Di dalam pengejaran itu, tiba-tiba Gangja ditarik oleh seseorang yang ternyata dia adalah Bogdong. Di sini Bogdong mencoba untuk menyelamatkan Gangja karena tahu seberapa besar kekuatan mereka hingga menghilangkan nyawa orang tanpa jejak. Gangja pun akhirnya memberitahu rahasia soal hubungan Menteri Kang dengan Pak Do. Dia juga memberitahu alasan jika dia melakukan semua ini agar keberpihakan sistem di sekolah mereka segera hancur dan berganti menjadi yang lebih baik. Mendengar hal itu, Bogdong pun memberitahu Gangja jika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Pak Do adalah pembunuh Jin Yi. Sementara itu, gara-gara ulah Gangja dan yang lain, Menteri Kang pun segera memanggil Ketua Umum dan Pak Do untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melakukan semua itu. Karena informasi itu hanya diketahui oleh mereka bertiga. Menteri Kang pun menuduh Pak Do sebagai pelakunya dan mengancam akan membuat hidupnya menderita jika tak bisa menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Gangja dan Bogdong datang ke markas Gongju. Di sana sudah ada Pak Noah juga. Di dalam kesempatan itu, Bogdong menceritakan semuanya tentang insiden Jin Yi yang dilakukan oleh Pak Do. Dari sinilah Gangja bertekad untuk mendapatkan benda peninggalan ibu Pak Do. Karena mereka menyadari jika Menteri Kang masih ada di belakang Pak Do, mereka tak akan bisa menghancurkan Pak Do. Hingga di keesokan harinya, Dongjil mendapat sebuah tugas untuk menyelidiki dan menghancurkan Gongju karena masalah kemarin. Setelah menerima HP Jin Yi yang telah selesai diservis dari anak buahnya, Dongjil pun pergi ke markas Gongju dan meratakan anak buah Gongju dengan entengnya. Gongju pun langsung menghubungi Gangja untuk meminta bantuan. Di saat melihat markas Gongju yang sudah hancur, Gangja pun langsung pergi menemui Dongjil. Menariknya, bukannya menghajar Gangja, Dongjil justru menyuruh Gangja dan Aran untuk segera pindah ke luar negeri. Bahkan, Dongjil membuat paspor dan visa untuk mereka yang dititipkan ke Gongju. Ternyata Dongjil melakukan itu untuk melindungi Gangja dan Aran agar tak jadi sasaran kekejaman Menteri Kang. Tak lama kemudian, Sekretaris Ju tiba-tiba datang untuk menyerahkan barang peninggalan ibu Pak Do yang merupakan sebuah rekaman suara kesaksian dari Menteri Kang yang tak mau mengakui jika Pak Do itu adalah anaknya. Di situ, Sekretaris Ju mengatakan akan membantu Gangja dan yang lain agar bisa menjatuhkan Pak Do beserta komplotannya. Meskipun dia sendiri tahu jika akan dijebloskan ke penjara, dia juga ingin Pak Do dan komplotannya di penjara juga. Mendengar hal itu, Gangja pun mengajak Sekretaris Ju untuk mampir sejenak ke rumahnya. Karena hingga detik ini, dia masih mempercayai Sekretaris Ju meskipun sudah dikhianati berulang kali. Setelah Sekretaris Ju pulang, Gangja memberitahu rekaman suara tadi ke Pak Noah. Setelah selesai mendengarkan rekaman itu, mereka pun berencana untuk menghancurkan citra Menteri Kang di depan media tepat di saat Pak Do melakukan klarifikasi tentang hubungannya dengan Menteri Kang di depan para wartawan. Singkat cerita, para wartawan dari berbagai macam media berkumpul di depan sekolah. Di sisi lain, Gangja dan Pak Noah telah bersiap-siap di ruangan penyiaran untuk memutarkan rekaman suara dari almarhum ibu Pak Do. Rencananya, mereka akan memutar rekaman itu di tengah acara interview di saat para wartawan berkumpul. Namun, tiba-tiba Sekretaris Ju mengatakan agar dia saja yang jadi operatornya. Karena kepercayaan yang sudah terbentuk, Gangja dan Pak Noah pun akhirnya menyerahkan tugas itu kepada Sekretaris Ju. Sesi wawancara Pak Do pun dimulai. Kini para wartawan langsung to the point ingin mengonfirmasi tentang hubungan dia dan Menteri Kang. Tentu saja Pak Do berusaha mengelak demi menjaga nama baik Menteri Kang yang lagi nyapres. Namun tiba-tiba Menteri Kang datang dan langsung mengakui jika Pak Do adalah anak simpanan dari hasil hubungan gelapnya. Bahkan Menteri Kang juga mendrama dengan meminta maaf dan berlagak sedikit sedih. Tentu saja, Gangja yang merasa jijik seketika tak terima dan memberitahu para wartawan jika sebenarnya Menteri Kang adalah orang yang berhati dingin dan busuk. Dia juga mengatakan jika Menteri Kang sempat mengancam akan membunuh Pak Do beserta ibunya sebelum ibunya itu menghembuskan nafas terakhir. Kemudian Gangja memperdengarkan bukti rekaman suara dari ibu Pak Do. Namun tak disangka, ternyata Sekretaris Ju malah memutar rekaman suara yang membongkar identitas Gangja yang ternyata adalah ibu Aran. 이제 난 눈에 뵈지도 않냐? 내 주범을. 아란아, 우리 딸. 그때 안 하는 사람이야. 근데 내가 Akan tetapi,
cerita pun berlanjut ke part 4. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.